Assalamualaikum Buma. Maaf mengganggu sebelumnya. Seperti yang sudah saya informasikan kemarin bahwa hari ini saya akan melakukan supervisi dan observasi kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Oke. Nah, harapan saya dengan tujuan ini saya bisa membantu mengembangkan kompetensi yang Ibu lakukan dalam belajar ini. Nah, sebelum itu kira-kira apa yang ingin Ibu lakukan dalam observasi ini? Tujuan harapan yang ingin Ibu kembangkan? Dengan adanya supervisi ini, tingkat harapan saya bisa mengetahui kekurangan dari saya dalam penyampaian materi, sehingga kedepannya saya dapat mengambil langkah untuk memperbaikinya. Seperti itu. Iya, Ibu. Nah, kira-kira Ibu nanti mengajar mata pelajaran apa dan materinya apa, Ibu? Untuk saya kebetulan memegang mata bahasa Arab. Untuk materi hari ini insya Allah tentang keluarga atau usulati. Nah, kemudian untuk tujuannya apa yang ingin dicapai, Ibu, dalam pelajaran kali ini? Harapannya diharapkan siswa dapat memahami dan menyebutkan kosakata yang berkaitan dengan keluarga, seperti menyebutkan bahasa Arabnya ayah, bahasa Arabnya ibu, dan semua anggota keluarga yang ada di dalam kegiatan yang ada saja dalam yang dilakukan dalam keluarga itu. Ya. Jadi kosakata tentang keluarga itu ya. Kegiatan misalnya makan bersama, sarapan yang bisa kegiatan yang bisa dilakukan dalam keluarga. Nah, kira-kira ada nggak persiapan sendiri yang Ibu lakukan ketika dalam hal pembelajaran nantinya? Yaitu membuat rancangan pembelajaran serta mencatat pokok-pokok materi yang akan disampaikan. Kemudian itu, Bu, kalau boleh tahu, kira-kira model dan strategi pembelajaran yang Ibu gunakan itu apa ya? Untuk modelnya saya lebih sering ke kuis. Oh, kuis. Tanya jawab Ya. dan diskusi. Kemudian ada nggak media yang dipakai? Medianya buku paket sama benda yang ada di sekitar. Oh, gitu. Sekitar kelas Kelas itu kelas ya? ya, dalam kelas Iya. yang sesuai dengan materinya. Nah, selama Ibu mengajar di sini, ada nggak kesulitan-kesulitan yang Ibu alami ketika melakukan pembelajaran di dalam kelas? Untukku selama ini kesulitannya itu agak kurang diminati untuk bahasa Arab. Mungkin anak-anak kurang paham ya, anak-anak itu lebih agak kurang semangat kalau bahasa Arab. Oh, begitu. Ya. Sehingga untuk sementara itu diperlukan untuk support dan motivasi dalam mengenal bahasa Arab. Jadi selama ini anak-anak kurang minat, Bu, ya, dalam hal bahasa Arab itu ya. Mungkin bahasa Arab ini dirasa sulit untuk siswa itu sendiri ya. Jadi mereka tidak terbiasa dengan bahasa Arab itu mungkin ya. Bertanya bahasa Inggris mereka juga agak sulit memahami kosakata itu ya, Bu, ya. Nah, untuk hal kesulitan tadi dalam pembelajaran, kira-kira bantuan apa yang Ibu lakukan ketika dalam pembelajaran pada siswa-siswa yang mengalami kesulitan? Karena kita sendiri kan bahwa siswa itu memiliki perbedaan karakter dan kemampuan masing-masing dalam pemahaman. Nah, kira-kira ada nggak yang Ibu lakukan untuk membantu proses pembelajaran agar siswa itu memahami yang Ibu ajarkan? Bantuannya apa aja itu? Cara kalau saya dengan cara mencatatkan kosakata sesuai materi sehingga anak-anak mufradatnya, sehingga anak-anak mudah
menghafal. Gitu. Terus dengan diulang-ulang secara pergantian antar siswa sehingga bisa tidak membosankan. Kalau hanya gurunya saja nanti kan jadi dipaksakan dari anak-anak nanti bosan. Kalau sama temannya antar nanti ada semangat tersendiri. Seperti itu. Oh gitu ya, ya. Jadi dengan memperbanyak kosakata yang dimiliki siswa dan juga interaksi dengan siswa itu akan lebih menggairahkan siswa dalam pembelajaran daripada dibandingkan dengan ketika diajar gurunya, mungkin siswa lebih ada keretak atau keinginan sendiri ketika belajar dengan teman sebayanya. Ya. Nah, kira-kira aspek apa saja yang ingin Ibu kembangkan dalam pembelajaran nanti? Untuk bahasa Arab, saya harapkan kecakapan dalam penggunaan bahasa Arab itu bahasa Arab secara sederhana ya. Iya, secara sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya anak itu izin ke belakang, nanti anak-anak pengucapannya astadin ilal kamam, izin minum bisa disampaikan astadin asyrof, seperti itu, dan menyapa sama temannya juga bisa menanyakan kabar, menanyakan keadaannya anaknya, tentang bisa jadi tanya-tanya makan apa atau seperti itu. Oh gitu. Nah, kira-kira untuk Ibu Uma sendiri kira-kira kapan melaksanakan ini, melaksanakan pembelajarannya, biar saya bisa melihat langsung, mengobservasi, mengamati bagaimana proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Kira-kira kapan itu? Bisa nanti. Jadi kebetulan nanti Ibu juga ada mata pelajaran itu ya. Kelas berapa Bu? Kelas 7. Oh, kelas 7. Iya. Oke, terima kasih Ibu. Nanti kalau Ibu mau ke kelas, nanti saya akan mengikuti Ibu ke kelas untuk melakukan pengamatan. Jadi nanti saya akan mengamati bagaimana proses Ibu mengajar dalam kelas. Nanti saya di akhir kegiatan nanti kita juga nanti berbincang lagi, refleksi kegiatan. Saya akan mengutarakan apa saja yang sudah baik dari Ibu, apa saja hal yang belum baik dan perlu ditingkatkan untuk kedepannya agar proses pembelajaran Ibu lebih baik lagi setelah kegiatan belajar nanti observasi itu Bu ya. Terima kasih Bu ya atas bantuannya. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk belajar dimulai, mari kita baca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini berjalan lancar dan anak-anak diberi kepahaman apa yang disampaikan, apa yang akan saya sampaikan. Sikap doa buat tamu. Assalamualaikum
واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sobat al-khair, sobat al-khair, kaifa halukum? Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bikhair. Kaifa halukum? Ada yang tidak masuk ini? Alhamdulillah. Yang kita doakan yang tidak masuk karena sakit kita doakan semoga lekas sembuh. Ya, yang ada acara yang pentingkan doakan semoga dilancarkan urusan. Nah, bisa dibuka bukunya. Tak dari bukunya. Tak. Materi dari ini, melanjutkan yang kemarin. Kalau kemarin itu kita mengenal rumah. Baik, kalau hari ini kita akan belajar tentang keluarga atau usroti. Ya, usroti. Ada yang masih ingat yang kemarin? Bait itu apa? Baitul rumah. Baitul itu rumah. Sekarang kalau sudah kita belajar tentang apa yang ada dalam rumah, yaitu keluarga, usroti. Usroti berarti keluargaku. Dalam keluarga ada siapa saja? Ayah. Ada ayah ya. Ayah. Ada ibu. Yang keras? Ada siapa? Ibu. Kalau ayah syaratnya ada yang sudah tahu? Abun. Kalau ibu, umun. Ada lagi keluarga inti siapa? Keluarga inti, anak. Anak ada dua, anak laki-laki dan anak perempuan. Kalau anak laki-laki, bahasa Arabnya anak laki-laki. Anak laki-laki apa? Kita lihat. Anak laki-laki ibnun. Kalau anak perempuan ini saja ya. Bintun. Pinter. Kalau nenek, kakek jadun. Kalau nenek jadun. Ini dulu, keluarga ini dulu bersama-sama diulang. Rumah. Ayah abun. Ibu umun. Anak laki-laki ibnun. Anak perempuan bintun. Kakek jadun. Nenek jadatun. Ini bisa dipahami? Ini masih kalau ada ayahku berarti ada tambahnya. Ya, belum. Ini dulu. Kita kasih waktu 5 menit untuk
tukar dengan temannya, bisa satunya bahasa Arab, satunya atau yang laki-laki bahasa Arabnya, yang perempuan nanti bisa bahasa Indonesianya. Ya, Kang, kita coba ya. 1, 2, 3. Yang laki-laki bahasa Arabnya, yang perempuan bahasa Indonesianya. Ayo coba. Ayo, 1, 2, 3, mulai. Yang kompak, yang laki-laki yang kompak. 1, 2, 3. Ibu, anak laki, anak perempuan, kakek, nenek. Satu. Biar imbang, saya kelompokkan saja ya. Kelompok ini, kelompok sini. Soalnya yang laki-laki kurang semangat. 9. Berarti kelompok sini ini bahasa Arabnya, ini bahasa Indonesianya. Ya, ganti ya. Nanti secara ulang nanti sama hafal sendiri. Ulang sini bahasa Indonesia yang keras, kelompok sini. 1, 2, 3. Ayah, abun, ibu, umun, anak laki, idun, anak perempuan, idun, kakek, jadun, nenek, jadun. Ada yang sudah hafal? Ada yang sudah hafal? Ada yang sudah hafal? Belum. Ulangi lagi. Ayah, Abun, ibu, umun, anak laki-laki, idun, anak perempuan, idun, anak perempuan, jadun, itu. Kakek, jadun, nenek, jadun. satu. Gantian. Uma yang bahasa Arab sama bahasa Indonesianya. Abun, Ayah, umun, ibu, ibnun, anak laki, bintun, anak perempuan, kakek, jadun, jadun, kakek, jadun. nenek. Ini kalau berarti sudah hafal ya? Hafal. Sudah nggak pakai melihat. 1, 2, 3, ayo. 1. Awal. Ayah, Ayah apa? abun, Ulangi. Ayah. abun, Ayah. abun, Jadun. Jadun. Bintun. Bintun. Umun. ibu, Kakek. Kakek. Konsentrasi ya. Kakek. Jadun. Kalau bintun, anak perempuan, ada yang sudah apa? Sudah 7. Dari dapat. Ini masih keluarga inti. Dalam keluarga ada paman. Tambah ya. Paman, paman, bibi, ada lagi cucu. Cucu itu ada cucu laki-laki, cucu perempuan. Paman, amun, pakai ain ya, amun. Kalau bibi, ammatun. Kalau ini hafidun. Hafidatun. Tambah 4. Paman, amun. Paman, amun. Bibi, ammatun. Cucu laki-laki, hafidun. Cucu perempuan, hafidatun. Paman, amun. Bibi, ammatun. Cucu laki-laki, hafidun.
hafidun. Hafidun. Cucu perempuan hafidatun. Cucu perempuan hafidatun. Ini belum ada tambahannya atau domirnya, kata gantinya. Seperti ayah saya nanti ditambah, kita ada domir tambahannya. Masih ingat ada huwa, huma, dia, ada huwa, dia, anta, anti, ana, nahnu. Masih ingat? Lupa? Masih ingat? Dua, dia laki, laki. Dua, Dia perempuan. dua, Dia laki. dia laki-laki. Dua, Dia laki. dua, Dia laki. dia, Dia perempuan. anta, anta, Dia laki. anta, kamu laki-laki. Anta, Kamu laki. anta, Kamu laki. anti, Kamu perempuan. anti, Kamu perempuan. anak. Saya. Kalau nahnu, Semua. kita. Kita. Itu ada yang ditanyakan? Dan ini ada yang kesulitan? Ada yang kesulitan? Tidak berarti hafal semuanya. Kalau hafal semuanya, saya hapus. Saya tanya bisa? Atau dikasih incaran dulu? Bisa ditulis? Bisa ditulis? Ya. Tulis. Sudah? Sudah? Sudah, terima kasih. Berarti ini sudah bisa dihapus ya? Bisa praktekkan dengan temannya dulu sebelum kita melakukan bersama-sama. Saya ini satu syaratnya, satu. Ayo praktek dulu. Nanti kamu ada tetap. Nanti bersama-sama lagi. Konsentrasi. Untuk itu. Dan Oh, di sudah? Kalau sudah, praktekkan lagi. Saya tanya lagi. Ayah. Ayah. Ibu. Anak laki-laki. Anak perempuan. Ibu. Anak perempuan. Kakak.
dilengkapi dengan kalimat lebih lengkap lagi. Seperti keluarga saya ada, ya, saudara saya ada 2. Nah, seperti itu. Untuk pertemuan anak datang. Karena ini sudah selesai. Ada yang ditanyakan? Ada. Ada yang tanya? Ya, diingat mufradatnya yang tadi di rumah dibaca dan dihafalkan. Ya, dihafalkan. Setiap itu kita ngomongkan. Nah, ini anak-anak dalam bahasa Arab, penyampaian bahasa Arab, kenapa tidak memakai full bahasa Arab? Karena untuk memudahkan anak-anak dalam menerima pembelajaran. Kalau full bahasa Arab mungkin malah tambah bingung. Sama bahasa Arab, bahasa Indonesia itu sama, bahasa Inggris juga sama. Kalau dalam bahasa Inggris ada apa? Kalau domir itu kata ganti. Kalau dalam bahasa Inggris apa? Begitu. Si, di, I, su, apa itu namanya dalam bahasa Inggris? Sama, itu juga kata ganti. Dalam bahasa Arab ada 2, iya, anta, nanti. Besok kita ulas lebih luas lagi. Untuk sementara ingat mufradatnya yang tadi disampaikan di rumah untuk dihafalkan dan di rumah tetap dipelajari. Karena tidak ada yang bertanya, hanya sampean untuk menghafalkan mufradat tadi untuk disetorkan di pertemuan yang akan datang. Dan hari ini sudah selesai. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Saya juga alhamdulillah sehat. Oh ya Bu Ma, kemarin kan Ibu sudah melaksanakan observasi tentang pembelajaran di kelas Ibu ya. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kemarin supervisi observasi kemarin? Rasanya bagaimana? Perasaannya ya kemarin itu ya pas awalnya saya itu khawatir. Terus setelah tahu itunya ya alhamdulillah ada sedikit perubahan, bisa menerapkan sedikit anak-anak, mendisiplinkan anak-anak. Iya iya. Nah, kemudian dari yang kira-kira ada nggak yang Ibu pelajari dari kegiatan kemarin? Yang Ibu pelajari, yang Ibu pahami dari kegiatan kemarin? Bahan kemarin yaitu tentang kita bisa praktek pembelajaran dengan maksimal itu. Jadi besoknya lebih maksimal lagi, lebih baik lagi. Kalau kemarin kan mendadak jadi ya kesannya iya. Biasa adanya untuk kedepannya kan bisa kalau observasi kemarin berpengalaman kemarin, insya Allah kedepannya sedikit banyak ada perubahan. Iya. Jadi diharapkan dengan adanya observasi ini kita bisa merefleksi diri dan memperbaiki apa yang sudah jadi yang belum perbaiki bisa diperbaiki, kemudian yang ditingkatkan bisa ditingkatkan. Nah, kira-kira kalau seandainya dibuat rating Ibu ya dari angka 1 sampai 10, nah, model pembelajaran Ibu yang sudah lakukan itu kira-kira dapat nilai berapa Ibu? Karena saya merasa masih banyak kekurangannya. Iya. Ya paling nggak minim seru ya kayak itu saya ambil tengah-tengah 5. 5. Oh iya ya. Kenapa nggak ambil 7 Ibu? Saya rasa kemarin itu sudah cukup bagus karena Merasa saya kok
Oh, Gitu kan? belum merasa begitu. Ya, itu Oh, kalau iya. saya merasa seperti itu 5-6 antara 5 dan 6 ya situ Iya, aja. iya, iya. Kalau saya pribadi menilainya ibu kemarin itu 7 ibu, karena ibu sudah menerapkan tujuan pembelajaran kemarin kan, kalau nggak salah kemarin kan tujuannya kan agar siswa itu lebih antusias dalam kegiatan pembelajaran, dan saya lihat kemarin itu sepertinya anak antusias, apalagi dengan ketika pelaksanaan kuis kemarin. Jadi ketika ibu melontarkan pertanyaan, anak langsung jawab, itu kan ciri bahwa anak itu antusias, aktif, antusias itu ya. Ya, ya, ya. Nah, kira-kira ada nggak yang perlu ditingkatkan dari kegiatan kemarin itu? Yang perlu ditingkatkan yaitu penghafalan kosakatanya anak-anak biar lebih meningkat lagi, bukan hanya di lingkupnya itu saja, bisa berkembang lah gitu. Jadi kebiasaan untuk kedepannya saya rencanakan seperti itu, jadi biar nggak melulu di mapelnya saja, jadi Oh, iya. bisa ditambah kosakata keseharian lah. Iya, Jadi iya. anak-anak nanti tambah semangat lagi. Iya. Jadi dengan cara memberi hal itu, jadi anak nggak monoton tentang itu ya. Ya. Nah, selain itu ada nggak kira-kira yang sudah bagus dari penampilan ibu kemarin? Ada yang sudah bagus apa? Mana yang sudah bagus, mana yang perlu ditingkatkan dari kegiatan praktek mengajar ibu yang kemarin? Mana yang sekiranya kegiatan yang sudah bagus itu yang sebelah bagian mana, yang belum bagus nih sebagian mana menurut ibu kemarin? Kalau yang bagusnya bagaimana ya? Masih belajar. Masih belajar. Masih Oh, belajar iya. semuanya. Iya. Kalau yang Itu perlu saya ditingkatkan? belum merasa lebih bagus ya, tapi sedikit banyak ya itu yang bisa saya sampaikan. Saya juga minta masukannya. Iya. Bukan kan penilai, kalau saya menilai saya sendiri ya masih banyak kekurangannya. Oh Itu iya, saja. iya, iya, iya betul. Jadi kita harus sadar diri kalau batasnya segitu, ya. dan tidak Anak-anak ya, kondisi anak-anak juga kondisi kemarin itu kan anak juga ya. masih hal itu, apalagi input dari sekolah SD-nya itu kan tidak semua Tidak sekolah semuanya dasar tidak itu bahasa Arab. ada bahasa Arabnya, Ya, iya. itu Itu juga kesusahan tinggal. dari Ya. yang ibu Jadi, rasakan. Iya. Tahapannya itu agak itu ya, harus sabar. Iya, Nah, betul sekali. anaknya. Nah, kira-kira ada nggak cara selain kuis untuk menarik minat yang ini, menarik siswa agar termotivasi dalam hal belajar bahasa Arab selain Dengan- metode kuis, selain Dengan itu tadi mendemonstrasikan atau menghafalkan, dengan hafalan itu Menghafalkan. nanti anak-anak jadi bisa sama temennya, hmm, jadi dibuat percakapan Oh, gitu gitu. ya, dialog lah dialog gitu oh, ya, gitu. tentang hal sederhana, tanya kabar lah, tanya itu. Tapi kalau dipraktekkan insya Allah nanti anak-anak kalau mau seperti itu insya Allah lama-lama sudah Bisa, terbiasa ya, Pak. bisa. Kalau setahu saya dulu kayak pernah ada sekolah di Surabaya, itu ada sekolah itu yang menerapkan 3 bahasa. Jadi semua benda-benda itu dikasih stiker 3 bahasa, mulai ada bahasa Arab, bahasa Indonesia nggak pakai, cuma bahasa Arab, bahasa Inggris sama bahasa Jawa. Jadi kalau bahasa Indonesia kan dia paham, oh itu namanya pot bunga, dia paham. Jadi tinggal dikasih stiker bahasa Arabnya pot bunga itu apa, bahasa Inggrisnya pot bunga itu apa, bahasa Jawa pot bunga itu apa. Itu dari 3 bahasa. Jadi yang ditempelin di ruangan yang di sekolah, di kelas masing-masing. Kalau papan tulis itu ada 3 bahasa. Kalau Tapi itu itu gini, kalau gitu bisa koordinasi dengan guru bahasa Inggris, bisa iya. ya, kita kerjasama, jadi enak. Memang itu juga seperti itu juga cepat anak-anak. jadi kan bisa Iya, memahami benda ada bahasa- bahasa Angin itu langsung ada bahasa bisa Arabnya bahasa sama apa? Oh, bahasa iya. Inggrisnya itu. Kalau bahasa Lebih- Inggris, lebih lebih paham seperti itu. lebih paham itu yang sudah Kalau pernah di saya sekolah itu ya. ada ya, Ada, ya. di Mian juga ada ya. Iya. Iya, mungkin kalau di sini perlu diterapkan, hal itu mungkin lebih Iya. meningkatkan motivasi hal Anak-anak. belajar. Iya. Dibuat warna-warna juga seperti itu. Nah, Itu. warna-warna merah itu bahasa Arabnya apa itu kan juga perlu kan. Ini kita kan dasarnya bahasa kan dari kosakata ya. Iya, Nah, kosakata. kalau kosakatanya itu masih minim, masih itu kan berarti juga nanti akan berpengaruh juga pada hal Itu yang perlu diingat ini kosakatanya. kosakatanya betul sekali Ibu. Nah,
kira-kira nanti Ibu kan merasa bahwa masih kurang dalam hal kegiatan pembelajaran ya. Kira-kira rencana apa yang Ibu lakukan untuk meningkatkan kompetensi yang Ibu miliki sekarang? Kalau rencana saya mau saya buatkan kayak tabel, berupa tabel, jadi anak itu lebih fokus untuk menghafalkan kosakata itu tadi. Dibuatkan satu anak kasih satu-satu bagi satu-satu, jadi nanti tinggal prakteknya saja. Jadi istilahnya itu tabel vocabulary gitu Iya, ya. iya, itu. Jadi setiap hari minggu ini yang kita pelajari temanya misalnya semua benda dalam kelas. Minggu kedepannya kita gali lagi dengan mapel-mapel yang ada itu. Insya Allah nanti anak-anak. Iya. Ya itu juga terobosan yang cukup bagus Ibu, saya rasa itu, karena kan ketika anak dapat ilmu, nah apalagi besok itu, apalagi kalau anak itu mau mengumpulkan semua tabel-tabelnya, bahkan kali dibuat binder, jadi kan, jadi dibuat kumpul-kumpul binder, jadi kan anak itu sudah ada buat secara nggak sengaja, anak itu buat kamu sendiri, betul sekali, itu kan jadi paling itu kan saku, buku saku, iya betul sekali. Itu. Itu juga saya seperti itu. Jadi kan itu juga bagus itu. Bisa dibawa kemana-mana, anak enteng, tidak terbebani harus membawa buku besar. Apalagi sudah dikelompokkan mana yang pekerjaan semua, tentang keluarga, kata kerja, kata sifat. Nah itu juga seperti itu. Sebuah terobosan alternatif yang cukup bagus. Nah kira-kira kapan Ibu mempraktekkan hal itu, mengaplikasikan rencana Ibu tadi? Karena ini sudah akhir tahun belajar, insya Allah di tahun depannya lagi. Iya. Diterapkan terutama di kelas 7. Iya, kalau kelas 7 sudah mulai, akhirnya kan nanti kan sampai kelas 9 sudah terkumpul sudah banyak. Iya itu juga. Nah, pertanyaan terakhir dasarnya Ibu, ada nggak manfaat ketika kita berbicara coaching ini dari yang Ibu rasakan? Sangat banyak sekali. Jadi kita menambah wawasan juga, terus bisa menyampaikan inspirasi kita untuk kedepannya, menambah semangat kerja atau itu baru ide baru buat kedepannya. Lebih baik. Saya juga merasakan itu, saya juga bisa bertukar pikiran dengan Ibu, saya juga bisa apa yang saya ketahui dari belajar saya ini bisa saya ceritakan ke Ibu juga bisa menceritakan semua yang Ibu tahu, dan juga akhirnya menambah pengalaman saya melengkapi juga itu Bu. Iya, ya. Saya rasa cukup untuk pertanyaan coaching hari ini. Saya ucapkan terima kasih Ibu sudah bersedia saya lakukan coaching, dan saya mohon maaf jika saya ada salah-salah kata dari Ibu semua ya. Sama-sama. Ya, cukup sekian latihan coaching dari ini. Saya Muhammad Zubair dari JKP Angkatan kelas 7 73. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.